dalam perspektif budaya, saudara-saudara sekalian, sebagaimana kami dari masyarakat adat, di mana saya juga mendapat pendelegasian selaku Duta Sawalo atau Sekjen, untuk tidak ada rumusnya dan untuk tidak menafsirkan punya alasan untuk hutan dibagi-bagi, tapi hutan untuk dipelihara dan dijaga. Kenapa? Karena hutan adalah bagian inti daripada lingkungan, dan itu adalah napas kehidupan kita. Kita perlu ada satu keseimbangan, di mana kita sebagai manusia memiliki dimensi-dimensi yang sangat ketergantungan kepada fungsi-fungsi hutan. Ada makhluk eling manusia, makhluk nyari hewan, dan makhluk cicing adalah tumbuh-tumbuhan. Dan 3 komponen itu harus dalam keseimbangan. Ada satu doktrin yang terus menjadi satu landasan berpikir kita tentang apa yang menjadi amanat para orang tua kita. Lamun leuweung ruksak, cai beak, rakyat balangsa. Kalau hutan hancur, air tidak ada dan rakyat akan sengsara. Dan ini relevan dan ini sejalan dengan apa yang menjadi pemahaman kita tentang Go Green. No forest, no water, no future. Tidak ada kehidupan. Dan bagaimana kemarin ketika kita menghadapi COVID-19 di mana kita sangat kekurangan oksigen, dan untuk kebutuhan stok oksigen itu kita harus mendatangkan dari Singapura, datang dari luar negeri dan sebagainya. Dan ini menjadi persoalan. Padahal esensi daripada oksigen itu berada di pohon. Coba bayangkan, sekarang berapa juta masyarakat di Pulau Jawa, dan andai kata hilang 1,1 juta hektar, lalu kemudian berapa kita akan mengalami kerugian untuk kemanusiaan tadi. Jadi pada dasarnya gerakan daripada forum ini adalah juga aspek kemanusiaan. Bukan kita karena satu keirian atau kecemburuan atau berpikir prejudis terhadap sebuah kebijakan. Andai kata juga itu alasannya untuk ketahanan pangan, ya kita setuju. Bagaimana ketahanan pangan, kedaulatan pangan kita diwujudkan. Tetapi pertanyaannya yang sangat besar bagi kita, apakah iya selama ini ketahanan pangan atau kedaulatan pangan kita belum berhasil? Karena kita kekurangan lahan, sehingga hutan menjadi sandera, sehingga hutan menjadi harus dikorbankan. Bukankah justru kita untuk bagaimana meningkatkan kualitas ketahanan pangan perlu lingkungan yang baik? Doktrin Siliwangi, doktrin orang Sunda, lamun hayang ngejo, kudu hejo, supaya jalan pangbalikan katenjo. Artinya kalau kita ingin menaknasi, kita ingin makmur, lingkungan harus bagus. Dan tidak mungkin akan berkembang dan tumbuh baik tanaman maupun pertanian kita kalau hutannya rusak. Bukankah kita punya irigasi, kita punya bendungan, di Pulau Jawa dan khususnya Jawa Barat ada Saguling, ada Cirata, ada Jatiluhur, dan sumber airnya kan dari hutan. Nah, bagaimana kalau hutannya kita rubah fungsikan? Nah, inilah beberapa hal yang tentu menjadi satu pemahaman. Kita sangat juga memberikan suatu perhatian dengan alasan sebab ada yang meneriakan di lapangan dengan bahwa hutan untuk rakyat. Ya justru hutan dijaga untuk rakyat. Lalu yang berteriak hutan untuk rakyat itu rakyat yang mana? Bukankah kami juga rakyat Jawa Barat? Bukankah kami juga rakyat Indonesia? Kalau dari dimensi keadilan, yang di Jawa Barat 360.000 hektar itu yang mau dibagi-bagi, apakah kepada yang teriak itu dibagikannya? Bukankah ada 50 juta rakyat Jawa Barat yang juga harus menerima keadilan dari fungsi hutan tadi? Nah, ini saya kira hal-hal yang harus kita luruskan. Reforma agraria menjadi sebuah landasan berpikir yang selalu didengungkan, dan mereka mengibarkan di lapangan dengan secara sporadis, dan terjadi konflik-konflik sosial di lapangan dengan menyuarakan tentang reforma agraria. Kami dari EPHJ prinsipnya setuju dan mendukung apa yang menjadi agenda reforma agraria yang masuk kepada kategori nawacita, komitmen dari kepemimpinan Jokowi sebagai presiden dan 2 periode. Tetapi kami berpandangan bahwa jangan hutan dijadikan objek reforma itu. Kita tentu tahu, paham tentang apa yang menjadi kebijakan reforma agraria sebagai lanjutan dari Undang-Undang Pokok Agraria yang dulu disahkan atau ditetapkan dalam kepemerintahan zaman Presiden pertama, yaitu Bung Karno tahun 60, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Dan kita juga paham di era Orde Baru dulu ada semacam sinisme terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut karena itu dinilai bermuatan kiri atau ada unsur-unsur komunis. Memang pada dasarnya pada tahun 60 Partai Komunis masih ada di parlemen, yaitu tentang pembatasan. Kita tahu ada agitasi yang digerakkan oleh Sabupri, oleh BTI, dan institusi-institusi lain. Tetapi ingat saudara-saudara bahwa Bung Karno selaku
Presiden Republik Indonesia khusus mengenai hutan, dia memberikan sebuah kebijakan yang intinya melarang atau menjaga bahwa hutan tidak dijadikan objek reforma agraria, yaitu dengan adanya jabatan kehutanan, adanya perhutani, adanya institusi-institusi yang khusus mengenai kehutanan. Jadi kalau sekarang ada bayang-bayang kekuasaan dengan stigma seolah-olah juga mengumandangkan tentang reforma agraria, prinsipnya kami setuju. Dan mari kita optimalkan, kita manfaatkan.